Oke, kemudian coba lihat dulu kelas kita ya. Kelas tadi Al-Quran dan Hadis Pendidikan. Di kelas kita. Nah, di kelas kita ini ya ada materi. Materi ini nanti tayangnya sekitar 16.30 ya. Nanti bisa dilihat. Kemudian ada juga kehadiran nanti sekitar jam 16.30 dan juga nanti ada kuis ya, ada kuis. Nanti kuis tinggal diklik, nanti kerjakan kuisnya ya. Setelah dikerjakan kuisnya nanti di akhir skornya. Nah, skornya itu nanti di screenshot. Setelah di screenshot nanti bisa kirim. Nah, ini soalnya salah satunya ya. Nanti silakan dijawab. Dia ada kuis. Nanti setelah di screenshot boleh dikirim ke komentar ya. Di sini kan biasanya ada komentar. Nanti bisa dikirim. Nah, itu ya pertemuan kita. Hari ini kita membahas tentang etika dan moral dalam Al-Quran. Namun ada materi yang kemarin yang belum disampaikan. Disilahkan kepada Pak Rahmudin untuk menyampaikan. Silakan. Ya, baik, Pak dosen. Saya bisa share screen, Pak dosen? Ya, silakan Pak. Pengurus baik, dapat undangan juga dari Pak Haji. Yang hajatan. Ya. Udah. Ya. Sudah terlihat materinya? Ya, terlihat materi. Ya, baik Pak dosen. Saya akan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tugas yang sudah dibagi-bagi. Sebenarnya materi ini akan disampaikan pekan kemarin karena ada kendala di awal kuliah ini. Saya akan memanfaatkan waktu ini untuk menyampaikan materi yang sudah diberikan, yaitu tentang metodologi pembelajaran Quran, hadis dan pendidikan. Ya, baik. Materi ini latar belakang dari materi ini adalah bahwasanya Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber utama ajaran Islam dan juga sumber pembelajaran utama ajaran Islam ini supaya bisa dipahami oleh bisa dipahami dengan baik di zaman yang penuh di zaman perkembangan teknologi ini, maka perlu adanya metode-metode yang inovatif agar peserta didik mampu memahami dan menghayati dan mengamati nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terus pengertian metodologi pembelajaran. Nah, metodologi itu adalah merupakan suatu cara atau langkah untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, pembelajaran adalah proses pendidikan yang bertujuan agar peserta didik mampu, pertama adalah mampu membaca Quran, mampu memahaminya, menginternalisasikan nilai-nilai Islam dan juga pengamalan ajaran-ajaran Islam tersebut. Dan inilah yang menjadi pengertian dari proses pembelajaran. Berikutnya, tujuan pembelajaran Al-Quran dan hadis. Apa saja menjadi tujuannya? Di sini ada 5 tujuan pembelajaran Al-Quran hadis. Yang pertama adalah menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah harapan yang diinginkan gitu kan ya. Dengan mempelajari Al-Quran hadis menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita membaca Al-Quran dan hadis dan semakin bertambah juga keimanan dan ketakwaan kita. Yang kedua adalah memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis. Jadi kita tidak hanya sekadar membaca Al-Quran hadis, tapi kita harus bisa memahami apa saja yang kandungan dari Al-Quran tersebut, karena setiap kali kita membaca Al-Quran hadis, maka kita akan mendapatkan informasi-informasi baru. Walaupun Al-Quran itu kita baca berulang kali,
kita tidak pernah bosan, dan setiap kali kita membacanya pasti ada informasi baru yang sampai kepada kita semuanya. Dan ini adalah kandungan atau mukjizat daripada Al-Quran. Tujuan yang ketiga adalah membentuk akhlak mulia. Karena di dalam Al-Quran itu dan juga dalam hadis banyak sekali contoh-contoh ya teladan yang disampaikan, dan juga disampaikan kisah-kisah para terdahulu. Dengan kisah-kisah tersebut kita bisa mengambil pembelajaran, kita bisa mencontoh dan mencontohnya dan mengikuti apa-apa yang sudah dikisahkan kepada kita semuanya. Yang keempat adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap pesan-pesan keislaman, dan juga ini akan dengan Al-Quran dan hadis akan melatih kemampuan berpikir kita. Jadi kita akan semakin kritis gitu kan, semakin kritis di dalam informasi-informasi dalam Al-Quran dan hadis. Yang kelima adalah membiasakan perilaku sesuai dengan ajaran Islam. Jadi setelah kita memahami kandungan di Al-Quran hadis tersebut, ya langkah terakhir adalah membiasakan perilaku sesuai dengan ajaran Islam. Jadi tidak hanya sekadar informasi, tidak hanya sekadar konsep, tapi tuntutan berikutnya adalah kita bisa mengamalkan apa yang menjadi ajaran dalam Al-Quran hadis tersebut. Berikutnya, prinsip pembelajaran Al-Quran hadis. Ya. Prinsipnya ada 5 ya, ada 5 dalam pembelajaran hadis ini. Yang pertama adalah religius, jadi pembelajaran itu harus mengarahkan pada peningkatan iman dan takwa. Yang kedua, humanis, menghargai perbedaan kemampuan peserta didik. Karena peserta didik itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, dan kita tugasnya adalah memfasilitasi semua kemampuan tersebut, dan kita tidak boleh menyampingkan peserta didik yang kurang dalam hal kemampuannya. Yang ketiga adalah aktif, peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, kontekstual, dan harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari, dengan realitanya dalam kehidupan kita sehari. Yang kelima itu adalah teknologi, dan sekarang ini perkembangan teknologi luar biasa, maka prinsip pembelajaran itu harus kita kaitkan. Kita menggunakan teknologi untuk mendukung menambah pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah tersebut. Selanjutnya metode. Ya, metode pembelajaran Al-Quran hadis ini ada 5. Yang pertama adalah dengan metode ceramah. Perlu kita ketahui bahwa di masing-masing metode itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita memadukan ke 5 metode ini, ya. Dengan memadukan ke 5 metode ini, maka kita akan mencapai kesempurnaan dalam pembelajaran Al-Quran. Yang pertama adalah metode ceramah. Jadi guru hanya menjelaskan materi secara panjang lebar gitu kan ya. Tentu metode ini punya kelebihan. Apa saja menjadi kelebihannya? Kelebihannya adalah efektif untuk menyampaikan materi yang luas ya. Jadi kalau materinya sangat banyak sedangkan waktunya singkat, maka metode yang tepat adalah dengan cara ceramah. Yang kedua, kelebihannya adalah mudah untuk diterapkan. Jadi siapapun bisa melakukan metode ini dengan hanya ceramah. Kalau menurut ilmu pendidikan sekarang ini adalah cara pembelajaran yang kuno gitu kan ya. Kenapa? Karena kurang cenderung, atau siswa cenderung pasif. Yang aktif adalah hanya gurunya saja. Jadi siswa itu hanya menerima, yang aktif adalah guru menyampaikan. Kadang-kadang siswa mendengarkan, kadang tidak. Apalagi guru hanya ada di depan kelas tanpa mengelilingi dan mengetahui kondisi kelas dari depan sampai ke belakang. Yang kedua adalah metode tanya jawab. Ya. Jadi interaksi antara guru dan peserta didik untuk memperdalam pemahaman. Terjadinya tanya jawab antara guru dan siswa, ini ilmu atau yang kita sampaikan kepada siswa itu akan lebih mengena. Kenapa? Karena adanya komunikasi antara guru dan siswa. Kedua-duanya aktif, guru aktif dan siswa juga aktif. Nah, metode seperti ini akan masuk ke dalam deep learning atau pembelajaran, bukan deep learning, long term memory, masuk ke dalam ingatan jangka panjangnya. Karena siswa itu mengalami sendiri, melakukan komunikasi dan tanya jawab dengan gurunya atau mungkin dengan sesama temannya.
Apa manfaatnya? Manfaat dari metode tanya jawab ini adalah melatih berpikir kritis, meningkatkan partisipasi siswa. Selanjutnya metode demonstrasi. Ya, dengan metode demonstrasi ini, guru memperagakan cara membaca Al-Quran, tajwid atau praktik ibadah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi tidak hanya sekedar teori saja, gurunya langsung memperagakan dan mempraktekkan, langsung melihat, misalnya tentang makharijal huruf. Kalau hanya sekadar teori, anak-anak kita tuh kurang paham gitu. Nah, tapi kalau kita langsung mendemonstrasikan, ya mencontohkan, dan siswa didikan kita akan gampang untuk memahaminya, bagaimana cara mengeluarkan huruf tersebut, maksudnya seperti apa. Gitu. Dan masing-masing perlu kita ketahui bahwasanya kemampuan masing-masing peserta tadi itu berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada yang lambat dalam hafalannya. Tugas kita sebagai guru adalah memfasilitasi semua kemampuan siswa. Kita tidak memaksakan kamu harus mencapai juz sekian dan sebagainya gitu kan ya, karena kemampuan siswa itu berbeda-beda, kita tidak bisa memaksakannya. Maka disesuaikan saja dengan kemampuan siswa tersebut. Berikutnya, metode talaki dan musafahah. Ya, belajar langsung dari guru dengan mengarahkan dan menirukan bacaan secara benar. Kalau dalam belajar Al-Quran, cara ini cara yang bagus gitu kan. Apalagi terkait masalah makharijal huruf ya. Makharijal huruf, cara pengucapannya, metode talaki ini metode yang tepat gitu kan. Karena siswa itu langsung melihat gerak mulut gurunya, dari mana keluarnya, bentuk mulutnya, lidah dan sebagainya, langsung dilihat siswanya. Metode ini merupakan metode yang diwariskan sejak zaman Rasulullah. Memang dari awal adanya Quran kan belum dicatat, belum ada tertulis, tapi langsung didikte, langsung disampaikan dari Rasulullah kepada para sahabatnya. Selanjutnya, metode pembelajaran modern. Karena sekarang ini perkembangan teknologi begitu pesatnya, kita tidak bisa meninggalkan teknologi. Perkembangan teknologi ini kita manfaatkan bagaimana caranya supaya mendukung untuk pembelajaran Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah problem based learning, atau kita dengar dengan PBL, pelajaran berbasis masalah yang diambil dari kehidupan nyata. Jadi dalam kehidupan ini ya banyak sekali masalah-masalah yang kita alami gitu, maka masalah itulah yang menjadi pusat pembelajarannya. Yang kedua adalah proyek learning atau PJL. Siswa memproyek berdasarkan kandungan Al-Quran dan hadis. Contohnya membuat video dakwah digital, media sosial. Pembelajaran Al-Quran dan hadis di era digital. Apa saja yang bisa digunakan? Ya, mungkin kita sudah familiar ya dengan ya, seperti Google Classroom yang seperti kita gunakan, Zoom Meeting, YouTube Edukasi, aplikasi digital, Al-Quran digital, Quizizz, Kahoot, Watwall, dan masih banyak sekali produk-produk digital yang mendukung dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis, tergantung keaktifan kita dalam memanfaatkan teknologi ini. Selanjutnya tantangan ya, dalam pembelajaran ini tentu ada tantangannya ya. Tantangan apa saja menjadi tantangan saat ini? Tantangannya adalah rendahnya minat baca Al-Quran. Banyak generasi saat ini atau dengan Gen Z atau Gen Alpha gitu kan, sudah kalah dengan HP gitu kan. Mereka itu lebih sering memegang HP dibanding membaca Al-Quran. Nah, inilah yang menjadi tantangannya, rendahnya minat baca Al-Quran. Yang kedua adalah pengaruh media sosial yang negatif. Yang ketiga, penyebaran hadis palsu atau hoax. Keempat, kurangnya literasi digital keislaman. Di samping tantangan tentu ada solusinya. Apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengentas tantangan ini?
Pertama adalah penguatan literasi Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pemanfaatan media digital secara bijak. Tiga, pembelajaran yang interaktif dan menarik. Yang keempat adalah verifikasi sumber hadis melalui kitab dan aplikasi terpercaya. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran yang relevan. Yang relevan ada 3, student-centered learning, yaitu peserta didik menjadi pusat pembelajaran. Yang kedua, collaborative learning, belajar dalam kelompok untuk memahami ayat dan hadis. Yang ketiga adalah contextual teaching learning atau CTL, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Ya, selesai itu materi presentasi dari saya, Pak dosen, tentang metodologi pembelajaran Al-Quran dan hadis pendidikan. Ya, mohon arahannya pada saya koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Pak Lahmudin ini melanjutkan presentasi minggu lalu yang berhalangan ya karena sedang di jalan. Kita lanjutkan dulu ke presentasi hari ini, nanti biar kalau ada pertanyaan sekaligus ya, apakah pertanyaan ditujukan ke presentasi yang pertama, Alhamdulillah, atau yang kedua. Kalau yang kedua hari ini sudah siap, ada yang tugasnya? Pak Fajar mungkin, bukan? Yang hari ini berpresentasi tentang akhlak, ya, tentang akhlak dalam Al-Quran dan hadis, atau kita sebut dengan pendidikan akhlak berbasis Al-Quran dan hadis. Ada yang sudah siap untuk presentasi di kelompok 2? Kalau kita lihat dulu ya ke kelas kita, untuk siapa sih yang presentasi itu? Nah, di sini kita biasanya, ada kelompok ya. Ini ada kelompok. Lihat kelompok yang presentasi. Yang kedua ini tentang etika dan moral dalam Al-Quran. Di situ ada Adis. Kemudian Lilis Liawati sama Aditya Wijaya. Ada nggak? Adis ada Adis? Nama lengkapnya mungkin Adis. Adis apa nih? Adis ada? Belum hadir. Lilis Liawati ada nggak? Oke, belum. Kalau Aditya Wijaya ada Aditya? Belum. Kalau memang belum, jadi saya melanjutkan presentasi tadi. Ya, kalau tadi presentasinya terkait dengan metodologi studi Al-Quran dan Hadis, ya, ada 5 macam, ada 5 hal. Maka pada kesempatan kali ini kita berdiskusi ya terkait dengan pendidikan akhlak berbasis Al-Quran dan Hadis. Nah, materi ini sudah disiapkan, ada di Google Classroom ya, ada materi, di situ ada 3 materi yang intinya terkait dengan implementasi pendidikan akhlak berbasis Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran Al-Quran atau tujuan pendidikan Islam. Kalau kita belajar Quran dan hadis, paling tidak ada 4 hal kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Ya, kemampuan itu yang pertama disebut dengan qiraah, mampu membaca, mampu menulis. Yang kedua ada al-kitabah, mampu membaca. Yang kedua mampu menulis. Kemudian yang ketiga at-tarjamah, mampu memahami dan menerjemahkan apa yang dibaca. Kemudian yang keempat itu adalah memahami isi al-fahmu, ya. Jadi memahami teks atau ayat hadis atau ayat Quran atau hadis yang disampaikan oleh peserta didik. Tentunya pembelajaran Al-Quran dan hadis itu
adalah pembelajaran yang tidak langsung kepada pembahasan materi Al-Quran itu sendiri, tetapi pembahasan yang terkait dengan tahapan-tahapan. Karena walaupun bagaimana, Al-Quran itu bisa kita pahami dalam bahasa Arab, Arabiyyah mubin, ya, dalam bahasa Arab. Karena itu anak-anak kita sejak dini memang harus diperkenalkan teks-teks, bacaan-bacaan, ataupun model-model, metode-metode bagaimana mereka mampu memahami Al-Quran dan hadis. Tentunya ini adalah sesuatu yang bertahap. Maka kemudian muncullah metode-metode, ya, secara tradisional ada disebut dengan Baghdadiyah, ya, metode Baghdadi. Ada metode-metode macam-macam, ada model Iqra, ada Ummi, ada Amsilati, dan macam-macam lainnya. Metode itu adalah metode yang dibangun berbasis pengalaman. Pengalaman bagaimana caranya untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Tentunya dalam tahapan pendidikan di Indonesia ini kan kita bisa sebut proses pembelajaran yang berdasarkan umur, ya, tidak didasarkan atas akselerasi. Apa yang dimaksud dengan batasan umur? Yaitu biasanya sekolah dimulai ketika anak itu berusia 6 tahun. Itu masuk sekolah dasar wajib, ya, 6 tahun atau lebih, mulai dari sekolah dasar. Kemudian melanjutkan kepada jenjang SMP atau sanawiyah, melanjutkan ke jenjang madrasah aliyah atau SMA atau SMK, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, tentunya walaupun bagaimana menurut saya ini harus dikoreksi, ya. Apalagi jenjang pendidikan sekolah dasar di kita itu cukup lama, 6 tahun, ya. Jadi kalau ditambah dengan prasekolah 1 atau 2 tahun, ada kelas A, ada kelas B. Nah, tentunya setiap jenjang itu ada mata pelajaran agama, mata pelajaran akhlak mulia. Nah, mata pelajaran itu disesuaikan dengan konteks usianya, mulai dari prasekolah dan masa sekolah. Kemudian sekolah di kita itu, ya, harus dipikirkan, ya, bagaimana untuk siswa-siswa yang memiliki kecerdasan yang lebih. Ya, makanya kemudian muncul kelas akselerasi. Tapi sekarang saya juga belum memahami apakah sekolah akselerasi itu masih ada atau tidak. Karena kalau kita lihat dalam konteks sejarah Islam, itu ada seorang ulama, ya, yang hebat, yang 7 tahun itu sudah hafal Quran. Nah, karena itu ketika dia sudah hafal Quran, maka kelasnya tidak mungkin menurut saya jenjang sekolah dasar. Nah, bisa dijenjang tingkatnya. Karena sekarang itu sangat juga terkait dengan disiplin-disiplin ilmu lainnya, seperti psikologi, seperti emosional dan lainnya. Nah, terkait dengan pendidikan akhlak berbasis Al-Quran dan hadis, ya, kita harus memahami dulu tentang apa sih tujuan dalam pendidikan Islam. Nah, tujuannya sebenarnya titik utamanya, titik akhirnya adalah untuk mewujudkan manusia yang utuh atau sempurna, atau yang disebut juga dengan insan al-kamil. Jadi tujuan pendidikan Islam mulai dari prasekolah sampai perguruan tinggi pada dasarnya adalah bagaimana mewujudkan al-insan al-kamil, manusia yang sempurna, manusia yang utuh, manusia yang tidak setengah-setengah, gitu, ya. Nah, siapa itu sosok al-insan al-kamil? Ya, sosok al-insan al-kamil tidak lebih dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu disebut juga dengan uswatun hasanah, suri tauladan terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Karena itu kalau kita
berislam yang baik seperti siapa? Ya seperti Rasulullah. Lain pertanyaannya kalau kita dalam konteks berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara yang baik seperti siapa? Itu tidak sepakat kita, karena tidak ada ukurannya. Nah, kenapa Rasulullah SAW itu sebagai al-insan kamil? Karena dia mencontohkan. Maka kemudian ada model pembelajaran yang menurut saya sampai sekarang juga masih relevan. Bahkan mungkin relevan dalam setiap zaman, yaitu model uswatun hasanah. Rasulullah SAW ini menerapkan model ini, ya, sehingga model uswatun hasanah itu betul-betul meresap kepada sahabat, pada tabiin, ya. Saya belum menemukan di sini orang-orang yang seperti siapa, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab dan seterusnya, ya, termasuk Abdurrahman bin Auf yang rela mengeluarkan hartanya karena betul-betul yakin akan pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian konteks pendidikan Islam dalam proses pembelajarannya itu ada konsep tarbiyah, ada konsep taklim, dan ada konsep takdib. Nah, tarbiyah itu bisa kita umpamakan mencakup semuanya. Di dalamnya ada sebuah proses. Proses apa? Proses bagaimana mengimplementasikan tujuan pendidikan, tarbiyah. Nah, dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, karena itu dalam pendidikan Islam bukan hanya proses tahu dan tidak tahu, tapi bagaimana proses mengamalkannya. Karena itu pembelajaran tentang akhlak juga adalah pembelajaran terkait dengan bagaimana mengimplementasikan, mengamalkan sesuatu yang baik yang diajarkan. Dan yang mengajar itu adalah mereka yang betul-betul mampu memberikan contoh. Karena itu seorang pendidik disebut juga sebagai orang dewasa. Orang dewasa yang mampu memberikan suri tauladan. Nah, kalau kaitan dengan suri tauladan, maka kemudian itu sangat melekat pada setiap pendidik. Dan itu bukan hanya guru PAI saja, pendidikan agama Islam dan budi pekerti aja. Bukan hanya terletak pada pendidikan agama Islam dan akhlak mulia saja, tapi semua guru. Nah, tujuannya adalah dalam konteks undang-undang kita, dalam sistem pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak. Watak ini adalah akhlak. Peradaban ini juga akhlak. Peradaban yang tinggi itu dibangun oleh akhlak yang baik. Kemudian bermartabat, mencerdaskan kehidupan bangsa untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, ini konteksnya. Jadi konteks pendidikan tujuannya adalah akhlak mulia. Dan akhlak mulia itu bukan hanya tugas guru PAI saja, bukan hanya tugas guru agama saja, tapi semua tugas guru. Nah, yang utamanya. Tetapi pada dasarnya kalau kita tarik dalam konteks secara makro, ya, yang lebih besar, maka ini bukan hanya tugas guru saja, tapi tugas masyarakat, tugas orang tua, bahkan pemerintah pun harus hadir untuk mewujudkan tujuan pendidikan ini. Kalau hanya dibebankan pada guru, nah ini sangat tidak baik menurut saya. Tapi harus dibebankan kepada semua. Nah, problemnya sekarang adalah bahwa guru di kelas atau di lingkungan belajar sekolah itu mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ya, bagaimana mereka berakhlak, dilarang A, dilarang B, ya, melakukan perbuatan, dianjurkan untuk melakukan perbuatan yang baik. Tetapi kemudian ketika sudah sampai di lingkungan masyarakat, maka peserta didik itu kadang mendapatkan informasi yang sangat berbeda. Ya, apalagi kalau kita lihat pemberitaan-pemberitaan di media massa, pemberitaan-pemberitaan di media-media sosial.
Ya, bahkan pemberitaan-pemberitaan yang tiba-tiba masuk dalam beranda gawai handphone ya, yang menyatakan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan teori asalnya. Nah, jadi media massa atau alat-alat teknologi itu mau tidak mau sekarang menjadi tantangan ya, menjadi tantangan bagaimana agar hal tersebut mampu diarahkan untuk sesuatu yang baik. Karena kecenderungan negatifnya lebih banyak. Karena itulah kemudian Kementerian Pendidikan Dikdasmen ya, kalau tidak salah mengeluarkan peraturan membatasi menggunakan gawai atau menggunakan handphone. Ini menurut saya ya di satu sisi karena berdasarkan riset, berdasarkan penelitian, berdasarkan aduan mempengaruhi hal-hal yang banyak yang mempengaruhi hal-hal yang tidak baik, di samping juga mempengaruhi hal-hal yang baik. Nah, kemudian terkait dengan berita-berita seperti misalkan ya pengadaan Al-Quran, itu kan dulu pernah dikorupsi. Haji yang tadinya tujuannya untuk baik, di beritanya misalkan dikorupsi. Nah, itu kan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai utama. Nah, nanti kan kita bahas lebih jauh. Nah, kemudian itu adalah masalah-masalah. Nah, kemudian selanjutnya kita diajarkan dalam pendidikan Islam itu bahwa pendidikan ma'rifatullah, mengenal Tuhan, mengenal Allah, itu adalah sesuatu yang wajib. Awal wajibin ala mukallafin ma'rifatullah misalnya. Ini pandangan ulama sejubat. Tetapi pandangan ini banyak juga yang tidak dipraktikkan dalam lingkungan seorang muslim. Tujuannya apa sebenarnya mereka ma'rifatullah? Karena mereka mengenal Tuhan, apalagi menanamkan dalam sifatnya ihsan ya. Ihsan itu kan memberikan motivasi akhlak yang baik bagi peserta didik. Nah, proses pembelajaran akhlak, proses pembelajaran dalam pendidikan Islam itu sangat mengutamakan pendidikan akhlak. Bahkan sering kita dengar bahwa akhlak itu harus diutamakan dibanding dengan pengetahuan atau ilmu. Mengapa? Karena pengetahuan, ilmu itu bisa disalahgunakan. Tetapi kalau kita memiliki akhlak yang baik, dengan akidah yang baik, dengan ma'rifatullah yang baik, maka bisa saja itu menjadi sesuatu yang lebih manfaat. Nah, misalkan dari situlah kemudian kita mengenal dalam tradisi pendidikan Islam mulai dari diniyah ya, itu diajarkan akhlak dengan kitab-kitab akhlak lil banin di madrasahil ibtidai kalau tidak salah ya, untuk madrasah ibtidaiyah, sekelas sekolah dasar. Nah, saat ini saya lihat ya tidak ada kecuali di pesantren ya yang masih menggunakan kitab itu. Padahal dulu kitab itu untuk madrasah ibtidaiyah. Adapun konteks akidah akhlak yang ada saat ini ya itu kalau tidak salah di akidah akhlak itu ya lebih cenderung dibagi-bagi ya, karena ada materi akidah dan juga ada materi akhlaknya. Tidak fokus membahas tentang akhlak dalam konteks pendidikan Islam seperti yang lalu ya. Ada akhlak banin, ada akhlak banan. Kemudian bagaimana kita menuntut ilmu dalam konteks pendidikan Islam? Menuntut ilmu itu ada konsep berkah. Nah, berkah inilah menurut saya konsep yang harus kita junjung tinggi. Kenapa? Karena hanya dalam pendidikan Islam itulah yang ada konsep berkah itu ya. Ziyadul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, karena itulah kemudian bagi para pendidik lebih lanjut ketika belajar mereka harus memahami dulu kitab akhlaknya. Akhlaknya itu apa? Akhlaknya itu ada kitab ta'lim muta'alim misalkan, ini salah satu contoh saja. Mungkin ada kitab-kitab yang lain ya. Ta'lim, muta'alim, ta'lim, tariqat ta'lim. Bahkan para pendiri organisasi seperti
NU yaitu mengarang kitab khusus tentang bagaimana pencari ilmu harus memiliki akhlak yang utama. Nah, itu ya. Karena itulah kemudian nilai-nilai itu tertanam. Para orang tua kita, para guru-guru kita sudah luar biasa akhlaknya. Sehingga tertanam dalam diri mereka ikhlas. Dalam diri mereka tertanam khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, sehingga nilai-nilai itu lebih utama dibanding dengan yang lainnya, termasuk juga dengan harta. Mereka sederhana tapi berwibawa. Karena itulah memunculkan pandangan-pandangan, kata-kata yang bermakna. Karena dari orang-orang yang hidupnya penuh dengan makna. Nah, kemudian terus teman-teman sekalian, ya dalam konteks pembelajaran pendidikan akhlak atau pendidikan dalam konteks Al-Quran ini banyak sekali ya. Hadis-hadis, bahkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang akhlak. Bagaimana misalkan selalu berbuat baik dan seterusnya. Ini dalam Al-Quran bisa kita temukan ya dalam surah Luqman ayat 17 sampai dengan 18. Nah, kemudian berdasarkan pandangan-pandangan yang disesuaikan dengan umur ya, maka proses pembelajaran itu bisa dimulai dari usia mereka baru lahir. Bahkan sebenarnya ada disebut dengan pendidikan pranatal. Pranatal itu berarti sebelum lahir. Nah, Islam juga mengajarkan ada konsep-konsep tentang halalan thayyiban. Artinya seseorang yang baik itu bisa dimulai dari memilih makanan-makanan yang baik yang dimakan oleh orang tuanya. Mulai dari apa? Dari memilih pasangan orang tuanya. Nah, kemudian dalam konteks usia, maka penanaman nilai tauhid itu harus dimulai dari usia baru lahir, ya 0 sampai 2 tahun. Misalkan dalam Al-Quran disebutkan ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Jadi Allah menciptakan manusia itu sebenarnya nggak tahu apa-apa, tidak mengetahui apa-apa, maka kemudian berfungsilah Allah menjadikan itu pendengaran, as-sam'a, penglihatan, wal absar, wal fuad, akal, hati nurani yang orientasi kepada kebenaran. Nah, karena itu pembelajaran tauhid itu adalah pembelajaran dasar yang sejak awal ya, misalkan ketika baru lahir maka disunahkan diazankan. Diazankan itu kalimat tauhid. Karena yang pertama berfungsi itu pendengaran, setelah pendengaran baru penglihatan. Nah, karena itu setiap manusia lahir dalam konteks itu disunahkan untuk diazankan, mendengarkan kalimat tauhid. Dan itulah pendidikan pertama sebenarnya. Ya. Nah, kemudian pembelajaran adab ya, pembiasaan ya, itu lebih cenderung di usia 5 sampai 6 tahun. Kemudian pembelajaran tanggung jawab itu bisa mulai diimplementasikan 7 sampai 8 tahun. Tapi sebenarnya ini hanya teori. Kita tidak harus umur berapa, 7 sampai 8 tahun baru dikasih tanggung jawab. Tidak, itu adalah sebuah proses. Itulah tarbiyah. Tarbiyah yang panjang. Kepedulian lebih cenderung mulai dipahami ketika anak berusia 9-10 tahun. Kemandirian mulai dipahami ketika anak 11 sampai 12 tahun. Kemudian bermasyarakat mulai anak itu usia 13 tahun. Maka kemudian dalam konteks pandangan Islam itu ya ada yang disebut dengan mukallaf ya, ketika anak itu sudah balik berakal. Ya, maka balik dan berakal itu adalah konsep fikih yang perlu kita terjemahkan. Nah, jadi itulah tentang tauhid dan segala macamnya banyak teks-teks, ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Yang jelas bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang sangat memperhatikan tentang akhlak dan tingkah laku. Ya, tentang akhlak itu utama. Bahkan Rasulullah SAW itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Bahkan seorang ulama mengatakan innamal umamu ma baqiyat fa in hum zahabat lakum zahabu. Sebuah bangsa itu sangat tergantung pada bagaimana dia mengimplementasikan akhlaknya.
Kalau sebuah bangsa akhlaknya buruk, maka bisa saja bangsa itu hancur. Dan kalau kita lihat dalam konteks peradaban manusia, ketika bangsa itu maju adalah bangsa yang mengimplementasikan nilai-nilai kebaikannya, nilai-nilai keutamaannya, nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Tapi ketika bangsa itu mulai hancur adalah bangsa yang kemudian mulai meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Ya, misalkan, ya kalau kita lihat dalam konteks sejarah Islam, itu ada dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah. Walaupun di sana berkembang ilmu pengetahuan cukup besar, namun dalam proses kemajuan awalnya itu pasti mengamalkan tentang ajaran-ajaran Islam. Tetapi dalam konteks kemundurannya, mereka memunculkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, seperti berlakunya konteks kesukuan, korupsi yang merajalela itu sebagai ciri kemunduran dalam sebuah peradaban. Nah, termasuk juga di bangsa kita ini, ketika banyak korupsinya, maka bisa saja itu jalan untuk kehancuran, karena tidak ada yang menjamin konteks NKRI ini berada selamanya. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah, itu adalah sesuatu yang berputar. Nah, maka itu kalau kita ingin memperhatikan kebaikan-kebaikan, maka kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu mungkin ya, karena hari ini tidak ada yang apakah ada kelompok yang mau presentasi? Belum ada. Oke, berarti materi kita itu saja. Tadi sudah disampaikan Lahmudin, lanjutan Pak Lahmudin, lanjutan dari materi kemarin tentang metodologi Al-Quran Hadis. Materi ini terkait dengan Al-Quran, pendidikan akhlak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Nah, kemudian saya tambahkan juga ulama-ulama kita seperti Ibnu Maskai, Imam Al-Ghazali dan lainnya juga cenderung memahami sebagai akhlak itu macam-macam ta'rifnya ya. Ada halun nafsi da'iyatul laha ila af'aliha min ghairi fikrin wa riyatin. Maka kemudian saya cenderung lebih memahami konteks itu dengan istilah akhlak ya, dibanding dengan moral, dibanding dengan etika. Kenapa? Karena konteks akhlak itu punya orientasi pada nilai kebenaran. Nilai kebenarannya didasarkan atas wahyu. Jadi nilai Al-Quran Al-Hadis itu adalah konteks kebenaran dalam konteks akhlak. Tetapi kalau kaitan dengan moral, berkaitan dengan budaya, cara pandangnya berbeda. Nah, dalam konteks Islam misalkan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu min zakari wa unsa, laki-laki dan perempuan. Tapi ada budaya tertentu, budaya-budaya yang membolehkan misalkan sejenis, ada LGBT dan seterusnya. Itu ada sesuai dengan konteks Islam, tetapi budaya mereka itu membolehkan. Itu adalah sesuatu yang menurut saya tidak boleh. Maka penting bagi kita juga ini untuk memahami Islamic worldview, pandangan-pandangan dunia Islam. Nah, jadi kalau kenapa kita dilarang makan babi, itu harus punya konsep di mana kita mempunyai pandangan didasarkan ayat suci Al-Quran. Nah, kemudian apalagi pandangan-pandangan tentang kalau di negara-negara maju itu kalau usia-usia sudah tidak produktif, itu boleh mengajukan untuk disuntik mati ya, katakanlah ada orang tua tidak produktif. Itu boleh mengajukan untuk disuntik mati. Dalam Islam nggak boleh, dilarang. Ya, walaupun bagaimana. Nah, jadi menurut saya worldview, Islamic worldview, pandangan-pandangan dunia ini harus pandangan-pandangan Islam terkait dengan pandangan-pandangan dunia ini harus menjadi prinsip dalam hidup kita. Jadi jangan sampai pandangan-pandangan dari luar itu dibenarkan, padahal Islam memiliki akhlak, memiliki etika yang mampu menyaring itu semua. Bahkan juga sekarang ini penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan akhlak itu luar biasa melalui media sosial, melalui lainnya. Karena itu guru PAI ya sangat besar tantangannya dalam mengimplementasikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu mungkin kalau ada diskusi disilahkan. Mungkin ada yang didiskusikan. Baik ditanyakan ke Pak Lahmudin atau yang lainnya. Silakan. Pak Fajar?
Nopriansah, ada yang mau diskusikan, Pak? Enggak, Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Ya. Oke, nggak cukup. Pak Alamudin mungkin ada yang sampaikan untuk menutup diskusinya, atau Pak Ade Firmansyah, ada yang mau sampaikan? Cukup Pak, sementara. Oh, cukup. Ya, oke. Pak Alamudin sebagai kata penutup silakan, Pak. Dari diskusinya tadi. Ya, baik Pak Dokter. Dari materi yang kita sampaikan tadi itu tentang metode pembelajaran Al-Quran dan hadis. Kita tidak bisa di zaman modern ini dengan perkembangan teknologi ini, kita harus bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Ya, kalau kita masih mengandalkan tradisi-tradisi lama dengan cara ceramah dan lain sebagainya, sehingga pembelajaran itu kurang maksimal, kan. Makanya, karenanya kita dituntut untuk melek dengan teknologi. Teknologi itu terus berkembang. Ya. Kalau kita anti dengan teknologi, maka kita akan tertinggal. Kita akan tertinggal dengan teknologi tersebut, dan akhirnya kita susah untuk memahami informasi-informasi terbaru tentang metode pembelajaran itu. Nah, jadi kita manfaatkan teknologi ini untuk mempermudah kita dalam proses transfer knowledge pada anak-anak didik kita. Ya, kalau ada yang merasa sudah tua nih, saya sudah tua, sudah enggak ini lagi Izin dengan Pak dosen, teknologi, biarin saja tugas. Jadi tidak seperti itu juga. Kita semaksimal mungkin bisa mengusahakan supaya kita bisa menggunakannya. Jadi kita tidak anti dengan teknologi dan perkembangan zaman. Seperti itu penutupnya, Pak dosen. Silakan yang lain Terima ada kasih, tanggapan. Pak Lamudin. Bagus ya. Jadi kita intinya harus bisa menggunakan teknologi dan mau belajar. Karena dalam Islam itu belajar itu tidak ada batasnya. Dan belajar itu adalah sebuah proses perbaikan yang berkelanjutan. Oke, mungkin tadi ada disampaikan oleh Pak Fadli mungkin. izin Pak dosen, Ada, Pak? boleh nanya Pak dosen? Silakan. Iya, sebelumnya terima kasih Pak Lamudin sudah closing statement. Saya setuju dengan perkembangan teknologi, kita harus melek bahwa untuk bisa menyalurkan berbagai macam materi ke peserta didik, kita harus bisa berbagai macam teknologi agar bisa tersampaikan dengan mudah ke peserta didik. Tapi saya ada hal yang mengganjal, Pak dosen, mohon maaf tadi Pak dosen singgung tentang konsep berkah, Pak dosen. Ya. Karena pembelajaran Islam, hanya di pembelajaran Islam saja yang mengenal dengan konsep berkah. Ya. Lalu pertanyaan saya pada saya, mohon maaf, bagaimana konsep berkah itu sendiri jika kemudian kita kolaborasikan dengan perkembangan teknologi pada saat ini, pada saya. Misal, dulu pengajaran Al-Quran menggunakan metode talqin wafahah. Tapi kemudian teknologi itu talaki itu kan jadi maksud berkah. Antara si guru dan murid itu bertemu langsung. Tapi kalau misalnya zaman itu bagaimana Pak dosen? Sementara perkembangan sekarang nih, misalnya ada orang yang mau ngaji, tapi ngajinya by online gitu Pak dosen. Itu kan berarti dia tidak musafahah, tidak tatapan langsung, ketemu langsung, ada bersama guru di satu waktu dan di tempat yang sama gitu Pak dosen. Nah, itu apakah bisa berpengaruh pada keberkahan yang didapat oleh si murid atau tidak? Atau kedua-duanya justru malah berkurang keberkahannya antara si guru dan si murid? Begitu Pak dosen, pertanyaan saya. Gimana Oke, makasih ya. Ini sebuah pertanyaan yang bagus ya, yang menarik, dan tentunya apa yang saya jawab bukan satu-satunya jawaban. Sekarang kalau kita pahami media itu apa sih, kan perantara ya. Perantara. Jadi yang seharusnya kita
bertemu melalui perantara. Yang tadinya kita datang pada saat Idul Fitri ke rumah orang bersalaman hanya dengan mengucapkan dengan WA, dengan gambar-gambar yang menarik selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Yang harusnya salaman menjadi tidak gitu kan. Nah kemudian kalau kaitkan dengan metode-metode seperti talaki, memang itu ada dua versi. Yang pertama itu memang sebagai sebuah penjagaan terhadap sanad, itu memang harus bertemu ya. Karena kalau bertemu mengkhawatirkan media ini seperti Google Meet atau Zoom, ketika kita betul-betul talaki itu ada gangguan. Nah, ketika ada gangguan, maka menjadi problem. Nah, tetapi yang kedua itu ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan di mana? Di mana teknologi itu ketika melakukan online dan seterusnya itu tidak ada hambatan. Artinya itu bisa dijadikan acuan. Kenapa? Karena ada rekamannya, karena ada disaksikan secara langsung, dan bisa diulang-ulang karena ada rekamannya. Tetapi yang lebih utama adalah ya namanya untuk menjaga ya harus ketemu. Ya, misalkan ketika yang memiliki sanad ini membolehkan, nah kita bisa buat apa? Apakah kita melarang? Ya kemungkinan tidak. Ya, maka kemudian ketika kita membolehkan, ketika orang yang memegang sanad memiliki keilmuan tertentu membolehkan, ya silakan saja. Tapi ini sesuai dengan konteksnya. Tapi sebenarnya keberkahan bukan ada di situ saja. Keberkahan itu ilmu itu merupakan sebuah akumulasi dari akhlak-akhlak baik, nilai-nilai baik yang dijadikan sebagai basis utama seseorang. Ya, misalkan kalau kita kan jelas, kalau saya sih mempelajarinya, orang kalau ingin ilmunya berkah itu harus memahami 6 hal. Pertama, memiliki kecerdasan, ya mungkin sudah hafal. Yang kedua, mempunyai cita-cita yang tinggi, sabar gitu kan, irsadu ustadin, tulus zaman, dan seterusnya. Kalau 6 hal itu kita amalkan, ya mungkin ya menurut saya ya, bukan mungkin, menurut saya itu konsep berkah itu bisa kita dapatkan. Tetapi kalau terkaitan dengan model talaki ya, karena gini, kalau seharusnya yang memegang sanad itu di mana? Misalkan katakanlah ada di Haramain ya, ya harusnya kita ke sana. Tetapi ketika dia sudah bahasanya membolehkan, ya silakan saja. Menurut saya itu bagian dari sanad yang dibolehkan oleh pemilik memegang sanad tersebut. Tapi saya juga lebih cenderung untuk mengutamakan kalau konsepnya talaki itu harus ketemu untuk menjaga keilmuan. Nah, seperti itu ya. Karena gini, kalau kita kuliah itu kan harusnya offline. Nah, tapi sekarang dibolehkan kuliah online karena ada media aplikasi yang membolehkan, yang sudah dipercaya. Nah, sekarang jangankan kuliah, rapat-rapat sekolah kementerian aja biasanya untuk menghemat anggaran itu dengan Zoom atau online gitu dan seterusnya. Nah, jadi ini bukan jawaban yang final, tetapi kita harus mengkaji dari segi kesanadan itu sendiri. Ketika ada wasiat yang misalkan tidak membolehkan dengan media, ya maka kita tidak boleh. Tapi ketika pemegang sanad membolehkan, ya silakan saja. Mungkin itu Pak. Ya mungkin. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Sebelum ditutup, saya coba lihat ke kelas dulu ya. Di kelas kita ini yang pertama ada
kehadiran yang harus diisi. Nah, ini kehadirannya. Nah, ini ya pertemuan ketiga. Nah, kemudian ada kuis. Nanti silakan diisi. Ya, tidak harus ulang. Kalau sempat saja. Jadi kalau diisi, screenshot, kirim ke forum. Nah, nilainya ketahuan nanti. Nah, kemudian di sini ada materi. Nah, materi yang tadi bisa di sini. Kemudian ada pengumpulan tugas. Nah, ketika teman-teman sudah menyelesaikan materi ya yang tadi ada presentasi, silakan klik di sini. Nah, ketika diklik nanti diisi Google Form-nya. Nah, Google Form-nya apa? Ada email yang terdaftar di Classroom ya. Ya sebenarnya email lain pun tidak apa-apa, tapi saya anjurkan email yang terdaftar di Classroom. Kemudian nanti tulis nama, ada NIM-nya, kelasnya 2B2 atau 2B3. Nah, yang penting kan presentasi ya, klik presentasi. Nanti kirim filenya di sini, boleh PDF atau file lainnya, tapi dianjurkan PDF ya, file PDF. Nah, itu saja mungkin pertemuan kali ini. Semoga kita mendapat keberkahan dan mendapat ilmu yang manfaat. Kayaknya sudah lelah ya, dari jam berapa tadi ikut kuliah? Jam Dari siang, Dosen. Dari Jam 1:30, Pak. Ya, jam 2. Kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat. Sama-sama kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas